Oke, sekarang kita bahas ya. Tadi penyerusnya adalah 6. Sedangkan ditanya adalah jarak titik A ke garis DP. Nah, pertama kita harus mencari dulu panjang DP-nya. Untuk mencari panjang DP-nya, Ibu menggunakan segitiga DGP. DGP, di mana siku-sikunya di G. Nah, DG itu diagonal bidang, yaitu 6/2. Sedangkan GP itu berarti setengah dari GF. Berarti setengah kali 6 berarti 3. Nah, DP ini merupakan sisi miring, karena tadi siku-sikunya di G. Maka DP sama dengan akar dari DG kuadrat tambah GP kuadrat. Maka sama dengan akar dari 6/2 dikuadratkan tambah 3 kuadrat. Nah, 6/2 dikuadratkan itu hasilnya adalah 72, yaitu 36 kali 2. Berarti akar 72 tambah 9, sama dengan 9. Sehingga DP-nya kita dapat 9 ya. Nah, untuk mendapatkan jarak titik A ke garis DP, kita ambil titik yang menghubungkan antara A ke garis DP yang tegak lurus. Di sini Ibu mengambil titik Q ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah dari titik A ke titik Q karena tegak lurusnya di sini ya. Nah, di sini Ibu menggunakan segitiga DPA. DPA, di mana DP-nya tadi adalah 9, otomatis AP-nya juga 9, karena ini merupakan segitiga sama kaki. Sedangkan alasnya adalah si DA, yaitu 6 cm. Nah, PR ini merupakan diagonal bidang. Ya, ini kalau kita lihat tadi di kubusnya tadi, ini merupakan diagonal bidang. Berarti 6/2. Nah, di sini Ibu menerapkan luas segitiga. Ya, menerapkan luas segitiga. Ingat, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini kita menggunakan segitiga DPA. Untuk segitiga sama, tetapi alas yang kita gunakan sama tinggi berbeda. Untuk DPA yang pertama, Ibu gunakan alasnya alasnya adalah si DA, sedangkan tingginya PR. Sedangkan untuk segitiga yang keduanya adalah DPA, di mana alasnya DP, tingginya adalah AQ. Nah, sehingga setengah DP kali AQ sama dengan setengah DA kali PR. Satu segitiga pasti luasnya sama. Ya, maka setengahnya sama dicoret. Kemudian DP-nya tadi adalah 9. Kita mau cari AQ. Kemudian DA-nya tadi adalah 6, isi rusuk. PR-nya adalah diagonal bidang, yaitu 6/2. Nah, 9 sini sama si 6 kali 6 kan 36 ya. Ibu sama-sama coret, berarti 36 sama 9, berarti 36-nya jadi 4. Maka AQ adalah 4/2. Jadi jarak A ke garis DP adalah 4/2 cm. Ingat ya, kita konsentrasi itu kalau mencari jarak harus segitiga siku. Oke, selanjutnya ya. Nah, kalau kamu perhatikan gambar di samping ini ya, ini merupakan garis tegak lurus sebuah bidang. Ya, jika garis tersebut tegak lurus dengan dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Nah, di sini ada 2 garis berpotongan pada bidang. Ya, jadi garis yang tegak lurus itu harus berbentuk tegak lurus pada 2 garis berpotongan di bidang. Jadi garis G tegak lurus dengan garis A. Garis G tegak lurus dengan garis B. Jadi G ini, garis G, tegak lurus dengan bidang V. Nah, sekarang kita masuk jarak titik ke bidang ya. Tadi untuk kesininya ya, untuk memudahkan kamu memahami ke materi berikutnya. Nah, peragaan di samping ini ya, ini merupakan jarak antara titik A ke bidang V. Jarak titik A ke bidang V, yaitu panjang ruas garis ya. Panjang ruas garis dari A ke V yang menghubungkan
antara titik A ke bidang V yang tegak lurus. Ya. Nah, kita telah masuk ke contoh. Contoh yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Yang ditanya adalah jarak titik A ke bidang B, D, H, F berapa? Jarak titik A ke bidang B, D, H, F. Ya. Maka kita jawab, ya, jarak titik A ke bidang B, D, H, F itu bisa kita wakilkan oleh panjang AP. Ini ya, panjang AP. Kenapa? Karena AP ini tegak lurus dengan BD. AP ini tegak lurus dengan BD. Nah, AP ini merupakan setengah dari AC. AC ini adalah diagonal bidang. Maka setengah kali 10 akar 2. Maka AP adalah 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF yaitu 5 akar 2 cm. Kita lanjut ya. Nah, contoh yang kedua, diketahui limas segi 4 beraturan, yaitu T, A, B, C, D. Di mana panjang AB 8 cm. Panjang TA, rusuk tegaknya 12 cm. Yang ditanya adalah jarak titik T ke bidang A, B, C, D. Jadi ini pasti tegak lurus sama bidang A, B, C, D. Berapa jaraknya? Oke, ya, kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas. Jarak T ke bidang A, B, C, D, ini jarak T yang berpotongan dengan AC dan BD. Ya, itulah TP. Nah, kita simbolkan titik potong antara AC sama BD itu tengah-tengahnya adalah perpotongannya adalah titik P. Nah, AC kan ini diagonal persegi ya, diagonal bidang ya, diagonal bidang kubus ya. Nah, ini diagonal persegi. Di mana tadi AB kan 8, maka otomatis AC-nya karena ini diagonal bidang, maka 8 akar 2. Berarti AP itu setengah dari AC. BP pun setengah dari BD, ya. Maka AP ini adalah setengah kali 8 akar 2. Maka AP-nya itu adalah 4 akar 2. Ya, Ibu harap sini bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke mencari TP. Nah, tadi AP adalah 4 akar 2, yaitu setengah dari diagonal bidang. Nah, TP ini merupakan sisi tegak, sisi tinggi kita bilangnya tinggi, siku-sikunya di P. Jadi segitiga yang Ibu gunakan adalah APT. APT. AP itu dasar sebagai alas, TP sebagai tinggi, TA sebagai miring. Maka TP-nya itu adalah sisi miring dikuadratkan, dikurang sisi satunya lagi dikuadratkan, dan diakarkan. Yang diakarkan. Maka TP sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari 144 kurang 32. Maka sama dengan akar 112, maka sama dengan 4 akar 7, yaitu 16. 112 ini adalah 16 kali 7, maka 4 akar 7. Jadi jarak T ke bidang A, B, C, D ya adalah 4 akar 7 cm. Oke, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya ya. Diketahui kubus AB, CD, EF, GH, di mana rusuknya 9 cm. Di sini ditanya jarak titik C ke bidang B, D, G. B, D, G ini merupakan segitiga sama sisi. BD diagonal bidang untuk alas, si BG ini diagonal bidang pada sisi sebelah kanan, DG ini sisi diagonal bidang yang belakang. Ini merupakan diagonal segitiga sama sisi. Yang ditanya adalah jarak C ke bidang BDG, yaitu segitiga sama sisi. Nah, ini soal ini kalau di modul Ibu sudah Ibu jelaskan ya di situ.
caranya ya, memakai luas segitiga. Tapi di sini Ibu udah langsung kasih cara cepatnya ya. Oke, kita perhatikan ya cara cepatnya ya. Yang perlu kamu ingat kalau kamu dapat soal seperti ini, langsung aja ingat, oh ini jarak ini ke sini, jarak ini ke sini. Jadi di sini kita ditanya adalah C ke bidang BDG. Jadi kita bisa juga mencari jarak E ke bidang BDG dengan cara cepat tadi. Oke ya, kita lihat. Nah, untuk jarak titik C ke bidang BDG ini sama dengan CP. Karena ini tembus, jadi kalau sebenarnya ini kalau kita praktekkan, dia akan mengambil tegak lurus garis antara GT, dia dari G ngambil tengah-tengah si BD, dari D ambil tengah-tengah GB, dari B ambil tengah-tengah DG, maka dapatlah titik tumpu di sini satu. Nah, titik tumpu ini itu tegak lurus dengan si C. Dan kalau diteruskan itu tegak lurus juga dengan si E ya. Nah, ini merupakan diagonal ruang. Jadi kalau ditanya CP itu langsung sepertiga dari diagonal ruang kita. Karena jarak yang paling dekatnya ke C. Sedangkan kalau ditanya yang E ke bidang BDG, maka ini 2/3 dari diagonal ruang kita. Ya, kalau di modul Ibu pakai rumus luas segitiga. Bisa kamu lihat di modul Ibu ya. Di situ Ibu menerapkan luas segitiga. Kalau di sini Ibu udah pakai cara cepatnya. Jadi CP ini sepertiga dari diagonal ruang kita. Nah, tadi rusuk kita 9 cm. Otomatis diagonal ruang kita adalah 9/3. Jadi CE ini 9/3. Maka CP sama dengan sepertiga CE. Maka sepertiga kali 9/3. Maka sama dengan 3/3. Itu kalau tanya C ya. Tapi kalau Ibu ubah pertanyaannya, berapa jarak titik E ke bidang BDG, maka jawabannya ini jarak jauh. Ya, nampak jarak lebih jauh dari jarak C ya. Ini jawabannya adalah 2/3 dari si diagonal ruang kita. Oke ya, itu udah cara cepatnya Ibu kasih. Jadi kalau kamu nanti dapat soal yang berganda, berapa jarak ini ke sini, jarak C ke sini atau jarak di mana yang segitiganya itu sama sisi ya. Di dalam bidangnya itu segitiga sama sisi. Maka yang paling dekat itu nanti sepertiga dari diagonal ruang, yang paling jauhnya itu nanti 2/3 dari diagonal ruang. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang jarak garis ke garis. Nah, peragaan di samping ini menunjukkan antara garis G ke garis H, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan kedua garis tersebut ya, tapi harus tegak lurus. Makanya kita harus tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus dia bukan jarak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke contoh. Ketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak dari A garis AB ke garis HG. Kalau kamu perhatikan ini sama ini, kita ambil garis ya, tegak lurus, ini merupakan diagonal bidang. Kemudian yang B, garis AD ke garis HF. Kalau kamu perhatikan juga, HD ini udah tegak lurus. Kalau HF ini kita perpanjang, ini udah tegak lurus dengan HF. Dan kalau HD ini kita perpanjang, ini juga udah tegak lurus dengan si HD. Ya, ini adalah si rusuk. Nah, karena dia harus tegak lurus dengan dua garis, itu syaratnya ya. Sekarang garis BD ke garis EG. Dia bersilangan, nampak bersilangan, tapi kalau kamu perhatikan, kita naikkan, ini sudah tegak lurus. Nah, ini panjangnya adalah rusuk. Nah, sekarang kita perhatikan ya cara jawabnya ya. Tadi udah sekilas Ibu kasih. Nah, sekarang perhatikan nih ya. Yang Ibu bilang tadi itu sudah mewakili ini. Nah, garis AB ke garis HG. AB ke HG. Itu yang menghubungannya adalah si AH. Karena AH ini sudah tegak lurus dengan AB
Dan AH ini sudah tegak lurus juga dengan HG. Jadi kalau kamu panjangkan ini, proyeksikan, tegak lurus. Ya. Kalau kita panjangkan juga sudah tegak lurus. Jadi ini diagonal bidang. Rusuknya 4, maka diagonal bidangnya atau diagonal sisinya adalah 4 akar 2 cm. Nah, yang B, jarak AD ke garis AD ke garis AF. Nah, tadi Ibu bilang itu adalah si DH, si panjang rusuk. Ya. Kenapa? Si DH ini sudah tegak lurus dengan si AD, dan DH ini juga sudah tegak lurus dengan si HF. Kalau kita perpanjang ini sudah tegak lurus ya. Si AD itu sudah tegak lurus dengan HF, DH sudah tegak lurus dengan HF, dan DH ini juga sudah tegak lurus dengan AD. Maka panjangnya itu, jaraknya itu adalah si DH ini, ya, yaitu 4 cm. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jarak BD ke garis EG. BD ke garis EG, ya. Nah, di sini Ibu ngambil PQ ya. Ya. Tengah-tengahnya itu sudah ada ya. Jadi PQ ini memotong BD. Tegak lurus. Kemudian PQ ini memotong EG. Tegak lurus. Nah, jarak antara Q ke P ini pada jarak si rusuk, panjang rusuk kita, yaitu 4 cm. Bu harap paham ya. Ibu memang nanti soalnya nggak jelimet ya, yang sederhana aja, yang agak apa ya, adalah jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, itu yang lebih apa. Ya, tapi kalau garis ke garis itu jarang Ibu kasih, kalaupun Ibu kasih itu yang sederhana. Oke, kita lanjut ya, pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ya pembahasan kita. Yang Ibu masuk kita ke jarak garis ke bidang. Ya. Di samping ini peragaan yang menunjukkan jarak antara garis G ke bidang V. Ya, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus antara garis dan bidang. Ya, ini sama seperti soal yang tadi ya, yang barusan kita bahas tadi ya, mirip. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Yang ditanya adalah jarak AE ke bidang BDHF. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembahasan, ini udah bisa kamu bayangkan ya. Ini garis AE ke bidang BDHF. Kalau kita ambil jarak itu seperti tadi soal 1 yang sebelumnya ya. Itu merupakan jarak A ke P, yaitu setengah dari diagonal bidang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi jarak AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Karena AP ini tegak lurus dengan AE. Ya. AP ini tegak lurus dengan AE. Di sini siku-sikunya. Kemudian AP ini tegak lurus dengan bidang BDHF, di mana siku-sikunya di sini, ya, di P ya. Maka AP ini adalah setengah dari diagonal bidang, di mana rusuknya tadi 8 cm, maka AP ini adalah 4 akar 2. Karena diagonal bidangnya tadi adalah 8 akar 2. Jadi AP adalah 4 akar 2. Jadi jarak AE ke bidang BDHF adalah 4 akar 2. Kemudian selanjutnya adalah jarak bidang ke bidang. Nah, peragaannya ini ya. Peragaan ini menunjukkan jarak antara bidang W ke bidang V, yaitu panjang ruas garis ini yang tegak lurus ya, antara bidang W ke bidang V. Harus tegak lurus. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Ditanya adalah jarak bidang AFH ke bidang BDG. Nah, ini tadi sudah ada contoh seperti ini, tapi kita tadi cari jarak C ke bidang BDG. Nah, ini menerapkan yang tadi juga. Ya. Ini jadi dibagi 3 bagian. Ya. Ini dibagi 3 bagian. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya.
Ibu udah kasih cara cepatnya juga ya. Nah, jarak AFGH, bidang AFGH ke bidang BDG itu diwakili dengan titik garis PQ, ya. Di mana CI tadi adalah diagonal ruang ya. C ke P, siku-sikunya di P. Kemudian E ke Q, siku-sikunya di Q. Kemudian P ke Q, ini juga sudah siku-siku. Nah, ini tadi udah Ibu bilang, ini membagi 3 bagian dari diagonal ruang. Ya. Jadi PQ ini adalah sepertiga dari diagonal ruang. Diagonal ruang kita adalah CE, berarti sepertiga dari CE. CE kita berarti 9 akar 3. Berarti PQ kita adalah 3 akar 3. Jadi jarak AFH dengan BDG itu adalah 3 akar 3, bukan 4 akar 2 ya. Mohon maaf ini salah ketik ya. 3 akar 3. Salah ketik. Tolong diperbaiki nanti. Nah, jadi kalau Ibu tanya jarak C ke bidang BDG itu adalah sepertiga juga. Jarak titik E ke Q juga sepertiga juga. Berarti ini sepertiga dari diagonal ruang. EQ sepertiga dari diagonal ruang. QP sepertiga dari diagonal ruang. PC juga sepertiga dari diagonal ruang. Oke ya, ini cara cepatnya. Nah, selanjutnya ya. Nah, contoh yang kedua diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Panjang rusuknya 12 cm. Titik K, titik L, dan titik M itu berturut-turut berada di tengah. Tengah-tengah BC, CD, dan CG. Ya. Nah, sekarang tanya adalah jarak antara bidang AFH dengan bidang KLM berapa? Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini segitiga sama sisi juga. Ini segitiga sama sisi juga. Jadi bidang ini ke bidang ini. Ingat tadi ini berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya tadi ada sisi segitiga sama sisi BDG, ini setengahnya jaraknya. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Nah, diagonal EC tadi otomatis diagonal ruang ya, berarti 12 akar 3. Jarak E ke AFH, itu tadi sepertiga dari diagonal ruang, yaitu 4 akar 3. Jadi jarak E ke AFH itu adalah 4 akar 3. Nah, jarak BDG ke C juga 4 akar 3. Sudah dibahas tadi di depan, tapi mungkin angkanya berbeda ya. Nah, sedangkan ditanya adalah jarak titik E ke jarak bidang AFH ke bidang KLM. Tetapi ingat KLM ini setengah dari CG, setengah dari DC, setengah dari BC. Otomatis ini jaraknya setengah berada tengah-tengah antara jarak C ke bidang BDG. Nah, bidang BDG tadi dari C ke bidang BDG itu tadi adalah 4 akar 3. Karena ini setengah, maka jaraknya antara BDG dengan KLM itu adalah setengah kali 4 akar 3. Maka 2 akar 3. Jadi jarak BDG ke KLM itu adalah 2 akar 3. Setengah dari jarak C ke bidang BDG. Ya. Jadi bidang AFH ke bidang BDG itu jaraknya 4 akar 3. Sedangkan BDG ke KLM itu jaraknya adalah 2 akar 3. Maka jarak antara AFH ke KLM adalah jarak AFH ke BDG ditambah dengan jarak BDG ke KLM. Maka 4 akar 3 tambah 2 akar 3. Maka sama dengan 6 akar 3. Oke. Demikian penjelasan Ibu antara dalam pembahasan jarak ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau sulit dipahami, putar berulang-ulang. Nah, setelah pertemuan ini kita akan ulangan ya. Untuk materi hari ini kalian catat baik-baik di buku catatannya, kemudian WA Ibu, fotokan catatan Ananda, japri ke WA Ibu. Oke? Demikian pembahasan Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar. Selamat
sore, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.